Agung, Agung, Iya, Bu Bos. sini. Permisi, Bu Bos. Iya, iya. Oh, ada apa, Bu? Eh, jadi gini, Gung. Sekarang kamu antarkan saya ya ke rumah Mas Danang, korban yang saya tabrak waktu itu. Oh, iya, Bu. Siap, Bu. Soalnya saya juga mau tahu keadaan dia itu seperti apa. Nggak enak kalau cuma saya telepon atau saya WA aja. Kayaknya kurang sopan deh. Jadi lebih baik kita ke sana aja langsung. Siap, Bu. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya, Bu? Alamatnya di Desa Kalibagor. Iya, Desa Kalibagor. Desa Kalibagor. Oh, iya, Bu. Iya, Saya bisa. tahu, Bu. Ya udah, kita langsung berangkat sekarang aja ya. Ya sudah, Bu. Mari. Ya. Sayang. Oh, nggak ada juga. Kemana ya istri aku? Di dalam barusan juga nggak ada. Di belakang juga nggak ada. Di depan pun juga nggak ada. Kemana ya? Apalagi dia nggak izin lagi sama aku. Ya Allah. Kira-kira istri aku itu kemana ya? Kok aku jadi nggak enak pikiran. Aku takut terjadi apa-apa sama istri aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, sayang, kamu dari mana? Aku dari tadi bingung cariin kamu. Mas, asalkan kamu tahu ya, aku dari tadi keliling-keliling cari pinjaman. Iya ya sayang. Tapi kan kamu nggak izin sama aku, jadi aku ini bingung. Mas, ngapain juga sih Mas harus izin-izin terus sama kamu? Sekarang gini aja Mas, kamu seharusnya mikir, kenapa aku sampai harus cari pinjaman kayak gini? Kamu juga nggak usah lebay-lebay ya Mas. Seharusnya kamu tuh tetap kerja Mas, bukan malah enak-enakan di rumah. Astagfirullahaladzim. Sayang, tapi kan kamu tahu sendiri keadaan aku ini habis dari kecelakaan. Bukan apa, kalau misalkan aku ini ya bisa naik sepeda motor, mungkin aku ini sudah kerja. Aduh Mas, kamu tuh aja yang lebay. Sebenarnya kamu tuh pasti bisa naik sepeda motor. Cuman kamu aja yang keenakan kayak gini, pakai tongkat kayak gitu. Yang nggak ada ceritanya orang sakit itu enak. Jadi kamu jangan anggap aku ini pura-pura. Ya terus kalau kayak gini terus gimana Mas? Apa kamu mau kita terus-terusan pinjam kayak gini? Kamu kan nggak bisa menghasilkan uang Mas. Masa iya sih Mas? Aku mau cari-cari pinjaman terus? Iya sayang, aku minta maaf. Tapi kamu tenang aja. Nanti setelah aku sembuh atau mendingan, aku langsung kerja kok. Aku janji sama kamu. Aduh Mas, udahlah Mas. Kalau masih mau nunggu kamu sampai kapan Mas? Ya sabar dong. Kamu sekarang jangan marah-marah terus. Aku ini lagi kena musibah. Masa iya sih kamu ini nggak kasihan sama aku? Aduh Mas, udah ya Mas. Aku udah nggak bisa sabar lagi Mas. Pokoknya mulai sekarang kamu nggak usah larang-larang aku lagi Mas buat kerja. Soalnya apa? Kalau aku tetap nungguin kamu nggak bisa-bisa Mas. Kamu nggak segera kasih aku uang. Terus juga aku nggak mau ya Mas disuruh cari hutangan terus. Aku tuh malu sama tetangga-tetangga. Iya sayangku ngerti. Cuman mau gimana lagi? Ya udahlah, daripada kita terus-terus bertengkar. Mending kita masuk aja yuk, gak enak kalau didengar orang. Enggak, aku nggak mau masuk ya Mas. Aku udah muak. Terus juga aku lapar Mas. Dari tadi aku tahan lapar ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu nggak bisa kasih aku uang. Udah ya Mas, pokoknya dari sekarang mending aku mau cari kerja aja Mas. Aku mau kerja sendiri biar aku bisa menghasilkan uang daripada aku nungguin kamu. Gak usah lah, kamu gak usah kerja. Oh, Mas, kamu tuh berani-beraninya ya masih ngelarang-ngelarang aku. Kamu tuh seharusnya mikir Mas, kamu sekarang dalam keadaan cacat. Kamu nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa ngasih aku makan. Jadi kalau aku nggak kerja, kita mau makan apa? Iya, aku minta maaf.
Terus kamu ini mau kerja apa? Ya udahlah, terserah aku. Kamu gak usah ngatur-ngatur aku. Udah ya, pokoknya sekarang aku mau berangkat. Aku mau cari kerja. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Kok istri aku kayak gitu ya sama aku? Padahal kan dia sudah tahu aku kecelakaan karena bekerja, bukan karena apa. Tapi ya udah deh. Untuk sementara waktu aku turutin aja kemauan dia itu apa. Nanti kalau misalkan aku sudah bekerja, aku bakal suruh berhenti dia kerja. Bu Devi. Iya, Gung. Ini sudah desa Kalibagor, Bu. Terus alamatnya di mana, Bu? Ya itu, Gung. Saya juga nggak tahu pasti alamat Mas Danang itu di mana. Oh, emangnya Ibu nggak minta lokasinya, Bu? Enggak, Gung. Aduh. Saya itu lupa. Ya, terus sekarang saya kalau telepon takutnya Mas Danang itu ya Merasa gak enak ya, Bu? iya, dan kedua takut disiapin sesuatu. Kamu tahu sendiri kan, Mas Danang itu orangnya baik. Iya juga Saya sih, Bu. aja datang ke sini nggak bilang sama dia. Terus ini gimana ya, Bu? Soalnya kan desa Kalibagor itu luas, Bu. Ya itu, Gung. Kamu tanya saya mau tanya sama siapa? Bu Devi, ini ada orang, Bu. Saya panggil dulu ya, Bu. Mending kita nanya sama orang ini. Oh iya, boleh boleh. Mas! Mas, maaf. Iya, Mbak. Mas, ada apa ya? Jadi gini, Mas. Kebetulan saya itu lagi cari alamatnya seseorang. Kalau boleh tahu, alamatnya siapa? Namanya sih Mas Danang. Aduh, nama Danang. lengkapnya saya juga nggak tahu. Pokoknya habis kecelakaan. Oh, Danang tukang ojek. Iya iya betul. Mas ini tahu? Iya, Mbak. Saya tahu. Kebetulan Danang itu tetangga saya. Oh, syukur deh kalau kayak gitu. Ini arahnya kemana saya, Eh. Mas? Jadi gini, Mbak. Ini kan ada pertigaan. Iya. Mbaknya itu ke kanan. Terus di atas sana ada pertigaan lagi, Mbak. Mbaknya itu ngiri. Ada pertigaan lagi kanan. Gitu, Mbak. Terus rumahnya itu di pojokan. Gampang kok. Oh, iya iya Mas, tapi mobil bisa masuk kan? Kalau mobil nggak bisa, Mbak. Waduh. Jalannya rusak. Wah, berarti saya jalan kaki dong. Iya, Mbak. Mbaknya harus jalan kaki ke sana. Tapi deket kok. Saya ini aja jalan kaki. Iya, ya udah nggak apa-apa deh. Makasih banyak ya Mas, udah saya dikasih tahu. Iya, Mbak. Sama-sama. Ya udah, saya tinggal dulu. Soalnya ini saya mau beli-beli. Oh iya Mas, makasih banyak ya. Makasih ya, Mas. Iya, ya. Mari. Iya mari. iya Mas. Waduh, Agung, kalau kayak gini berarti ya udah kamu tungguin mobil aja ya. Saya jalan kaki. Tapi gak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, saya takut juga mobil ini ada apa-apa di pinggir jalan. Oh, iya, Bu. Tapi nanti kalau misalnya ada apa-apa, telepon saya, Bu. Iya tenang, udah deh ya tunggu sini. Iya, Bu. Siap. Hati-hati, Bu. Ya. Semoga aja Bu Devi gak tersesat ya. Soalnya kan ini bukan desanya Bu Devi. Ya udah deh. Aku kan disuruh nunggu di mobil. Ya mending aku nunggu di sini aja. Tumben ya, hari ini sepi. Padahal kan kemarin
rame banget. Terus aku ini mau bilang gimana ya sama istri aku? Ya mungkin ini masih belum rezeki aku. Oh iya ya, Danang sudah berapa hari kenapa nggak kerja ya? Terus kalau misalkan sakit pasti Danang pasti WA aku. Tuh, aku kepikiran ya. Aku harus ke rumahnya si Danang apa enggak ya? Ya udah deh, mending aku ini ke rumahnya si Danang, soalnya aku ini kepikiran terus. Mas Agung. Loh, Iya bener Mas Agung. ini Hikmah kan? Iya ini Hikmah Mas. Tapi serius ini Hikmah? Ya serius Mas. Loh. Bentar. Mas Agung ngapain ada di sini? Aku ada kepentingan Hikmah di sini. Tapi by the way, apa kabar Hikmah? Iya Mas, kabar aku baik. Kabar Mas Agung sendiri gimana? Ya, alhamdulillah Hikmah. Kabar aku baik. Ya kamu bisa lihat sendirilah tampilan aku gimana. Iya, Mas Agung sekarang tampilannya keren, kayak orang yang berwibawa gitu. Terus, ini mobil siapa Mas? Ini mobil aku. Mobil Mas Agung. Iya Hikmah, ini mobil aku. Waduh, Tapi ngomong-ngomong kamu kok ada di sini Hikmah? Kamu mau kemana ini? aku mau ke rumah bude aku Mas. Cuman aku masih bingung jalannya gitu. Oh gitu Hikmah. Aku pikir kamu ini mau kemana Hikmah? Soalnya kan setahu aku rumah kamu bukan di desa ini. Iya Mas, emang bukan di sini rumah aku. Tapi ngomong-ngomong, mobil ini beneran punya Mas Agung. Ya iyalah beneran. Mobil ini punya aku Hikmah. Wah. Kenapa? Aduh, bagus banget Mas. Kayaknya ini mobil mahal ya Mas. Ya iyalah Hikmah. Coba aja deh kamu lihat, mobilnya keren kayak gini. Iya Mas. Waduh, pasti sekarang Mas Agung udah punya kerjaan yang mapan ya. Buktinya aja bisa beli mobil kayak gini. Pasti Mas Agung gajinya besar, terus uangnya banyak, atau mungkin punya banyak bisnis, jadinya bisa kebeli mobil ini. Gitu ya Mas? Ya bisa dibilang seperti itu Hikmah. Ya kamu tahu sendirilah, kalau orang sudah punya mobil sekeren ini, ya pasti dia itu punya perusahaan. Oh, punya perusahaan Mas? Iya Hikmah. Waduh. Aku sekarang udah punya perusahaan. Ya alhamdulillah. Oh iya Mas. Terus Mas Agung sekarang tinggal di mana? Apa tetap di rumah yang dulu ya? Yang di Jalan Wijaya Kusuma kalau nggak salah. Oh, enggak Hikmah. Rumah itu kan udah jelek, udah aku jual. Oh. Aku sekarang tinggal di Jalan Teratai Blok A. Jalan Teratai Blok A. Iya, Oh, di situ Mas. iya di situ. Waduh, udah punya mobil bagus. Terus juga sekarang tinggal di kawasan elit di Teratai Blok A ya Mas. Teratai Blok A. Waduh, pasti yang jadi istri Mas Agung ini Loh. beruntung banget ya punya suami seperti Mas Agung. Bentar, Udah bentar. tambah ganteng, duitnya banyak, punya mobil bagus lagi. Hikmah, kok kamu bilang beristri? Emang muka aku kelihatan udah tua ya? Hah? Kok kamu bilang udah beristri? Atau jangan-jangan kamu nih ya udah bersuami gitu? Enggak kok Mas. Aku belum punya suami kok. Malahan nih ya Mas, pacar aja aku sekarang belum punya Mas. Berarti
selama ini kamu setelah putus dari aku, kamu nggak punya pasangan gitu? Iya enggak mas. Waduh. Cuman dulu pernah sih 1 kali pacaran, cuman nggak cocok langsung putus aja. Tapi bentar. Berarti Mas Agung juga jomblo gitu, belum tunangan atau belum nikah? Iya Hikmah, aku masih jomblo. Pasti Waduh. kamu mau ngeledekin aku ya? Iya enggak lah mas. Cuman aku tuh heran aja mas. Masa iya laki-laki yang mapan seperti Mas Agung ini belum punya pacar atau istri sih mas? Ya kalau yang ngejar-ngejar aku sih banyak Hikmah. Ya cuman aku pilih-pilih lah. Masa orang sukses kayak aku ini ya agak mau milih-milih cewek? Iya juga sih mas. Bener apa kata Mas Agung. Takutnya kalau Mas Agung nggak pilih-pilih, nanti takutnya Mas Agung dicintai cuma karena hartanya aja. Iya makanya itu Hikmah. Sampai sekarang ini aku belum punya pasangan. Ya karena aku harus pilih-pilih itu Hikmah. Iya mas, bener. Waduh, kalau kayak gini, kayaknya Mas Agung itu cocoknya sama orang lama. Soalnya kan kalau orang lama udah tahu sifat dan sikapnya masing-masing. Orang lama? Iya. Berarti kamu ini? Iya bukan aku juga maksudnya mas. Kalau aku mah nggak cocok sama Mas Agung. Kan Mas Agung sekarang makin keren, makin ganteng. Kalau aku sekarang kayaknya daripada dibandingkan dengan yang dulu, kayaknya sekarang aku makin jelek mas. Nggak level kalau bersanding dengan Mas Agung. Itu kan kata kamu. Emang aku ngomong kayak gitu? Enggak kan? Iya kalau aku lihat kamu ya Hikmah. Ya kalau boleh jujur sih, kamu tetap aja kok kamu cantik. Malahan aku kaget ngeliat kamu. Serius? Iya. Kalau emang kamu bilang sama orang lama, terus aku milih kamu, ya gak apa-apa sih. Kan kita ini ya sama-sama jomblo. Ya kalau semisal kamu punya pasangan, aku ngomong kayak gini ya gak boleh kan. Tapi ini kan kamu jomblo, aku juga jomblo. Mas Agung tadi bilang nggak apa-apa kan kalau aku pilih kamu. Maksudnya Mas Agung mau sama aku gitu? Ya aku mau lah. Takutnya kamu itu yang nggak mau sama aku, Aduh, Hikmah. Mas, kalau aku nggak mau, Mas, berarti aku itu wanita bodoh, Mas. Masa iya sih aku nggak mau sama laki-laki mapan kayak Mas Agung? Waduh, ini kamu serius ngomong kayak gini? Iya serius, Mas. Ngapain aku bercanda? Berarti kamu mau CLBK sama aku? Iya mau banget lah Mas. Masa iya aku mau sia-siain kesempatan ini? Belum tentu ya Mas, nanti aku dapat laki-laki yang kayak Mas Agung, udah baik, ganteng, tajir, mapan ya kan? Berarti kita ini sekarang resmi nih, kita balikan. Iya sayang. Waduh, kalau kayak gini berarti kamu sekarang nggak usah manggil Mas Agung lagi. Manggil kesayangan aja, kayak yang dulu, Bibi sayang. Iya Mas, kalau kayak gini kita resmi balikan. Aku panggilnya Bibi sayang aja ya. Iya dong sayang, manggilnya itu Bibi sayang. Kan kita ini udah resmi balikan. Cuman aku sekarang nggak nyangka aja, kita ini balikan. Iya sayang, aku sebenarnya juga nggak nyangka. Tapi mungkin ini udah jalan dari Allah. Kita dipertemukan lagi dalam keadaan sama-sama jomblo. Terus akhirnya balikan deh. Ya bisa jadi seperti itu sayang. Soalnya setelah aku putus sama kamu, sampai sekarang aku belum punya pasangan. Begitupun juga kamu. Tapi kamu pernah kan pacaran 1 kali katanya? Terus tapi putus ya kan? Iya sayang, soalnya dia itu orangnya nggak kayak kamu, dia itu pelit. Kalau kamu kan semuanya dikasih sama aku. Ya mungkin benar apa kata kamu, kita berdua ini sudah jodoh. Iya sayang. Tapi kalau aku boleh minta, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Nanti secepatnya kita nikah ya. Iya, kamu tenang aja. Secepatnya aku bakal nikahin kamu dan aku bakal bilang sama orang tua aku. Beneran sayang? Iya beneran, tapi aku kan masih belum punya nomor baru kamu. Iya sayang. Bentar. Kamu tinggal catat aja di sini. Aku nggak hafal nomor aku sayang. Nih. Dari dulu kebiasaan. Sip. Nih, Bibi sayang. Iya sayang. Aduh, aku bener-bener nggak nyangka kita berdua balikan, terus nanti secepatnya kita bakal menikah.
Iya sayang, aku juga ya pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Soalnya aku gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Ya bukan cuma kamu sayang, aku juga gitu. Loh, bentar sayang. Kenapa? Ada yang telepon. Oh, Bentar. Halo, assalamualaikum. Iya Bude, iya. Oh iya. Berarti tadi aku ini salah jalannya. Berarti balik ke jalan yang tadi ya? Oh, oke siap Bude. Ini aku juga belum terlalu jauh kok. Iya Bude, ini langsung ke sana. Assalamualaikum. Bude kamu. Sayang, iya sayang. Bude aku telepon. Ternyata rumah bude aku tuh bener lewat jalan yang sana tadi. Terus juga aku nggak bisa lama-lama di sini ya sayang. Takutnya bude aku nungguin. Oh. Nanti kita teleponan ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam sayangku. Aduh, untung aja aku punya ide. Aku pura-pura ditelepon bude. Aduh, alhamdulillah banget kalau kayak gini. Berarti sekarang aku nggak usah cari-cari kerjaan. Soalnya kan aku udah mau dinikahin sama Mas Agung yang kaya raya. Terus sekarang aku nggak usah lama-lama. Aku harus cepet-cepet ceraikan Mas Danang. Soalnya aku mau nikah sama Mas Agung. Aduh, gak nyangka banget ya. Aku bisa balikan sama si Hikmah. Untung aja Hikmah ini gak curiga. Padahal kan mobil ini bukan punya aku. Terus alamat rumah yang aku kasih sama si Hikmah itu juga bukan alamat rumah aku. Kan rumah aku tetap di sana, di Jalan Wijaya Kusuma. Ya tapi gak apa-apa lah. Dan terpenting kan aku bisa balikan sama Hikmah. Ya kalau boleh jujur sih, aku kan sebenarnya masih cinta sama si Hikmah. Cuman dulu Hikmah aja yang mutusin aku. Ya udah deh, mending aku sekarang lanjut nunggu Bu Devi di sini. Lagi bahagia nih Agung Tongle. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Loh, Mas Danang. Mbak Devi. Udah Mas, nggak perlu. Oh iya. Mari silakan duduk. Iya permisi ya. Iya. Aduh, maaf nih Mas Danang, saya ganggu. Saya juga nggak bilang kalau kesini. Iya Mbak Devi, nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, ada apa Mbak? Kok datang ke sini? Nggak ada apa-apa sih Mas. Saya juga cuman mau tahu keadaan Mas Danang. Kalau saya cuma telepon atau ya Mas Danang, kayaknya kurang sopan deh. Masa iya saya nggak kesini? Jadi saya memutuskan buat kesini. Iya kebetulan untungnya saya tanya sama orang. Saya kan nggak tahu alamat rumah Mas Danang. Oh gitu Mbak. Iya. Makanya itu Mbak, saya ini kaget. Kok tiba-tiba Mbak Devi ini datang ke sini? Padahal kan saya belum pernah memberitahukan rumah saya itu di mana. Iya sih Mas. Saya juga taunya cuma Desa Kalibagor. Cuman untung aja tadi tanya sama orang. Oh iya, sekarang keadaan Mas Danang gimana? Alhamdulillah Mbak, keadaan saya sudah cukup membaik. Cuman ya gitu aja, kaki saya tetap nyeri kalau malam. Oh gitu ya Mas. Aduh, yang sabar ya Mas. Saya doakan semoga cepat pulih. Tapi obat-obatannya masih ada. Kalau nggak ada nanti saya tebusin lagi. Oh, sudah kok, aman Mbak. Obat-obatannya sudah cukup. Ya, cuman saya selingin ya untuk pengobatan tradisional. Oh Saya herbal. iya, saya ikut tukang pijet Mbak. Terus ya dikasih kayak semacam minyak itu. Oh iya. Ya kalau masalah itu terserah Mas Danang aja. Cuman saya terima kasih ya Mbak Devi tetap mau tanggung jawab. Loh, jangan bilang makasih Mas. Ini memang sudah kewajiban saya, tanggung jawab saya. Saya merasa bersalah sekali. Ya soalnya kalau kayak gini berarti Mas Danang ini nggak kerja ya? Iya, saya nggak kerja Mbak. Gimana saya mau kerja? Keadaan saya aja seperti ini. Kalau misalkan naik sepeda motor kan itu harus menahan pakai kedua kaki. Sedangkan ini rasanya aja saya berdiri 5 menit aja saya sudah nggak kuat.
gitu ya Mas. Tapi maaf nih sebelumnya, selain kerja jadi ojek, Mas Danang ini punya kerjaan lain nggak? Ya maksudnya kalau Mas Danang keadaannya kayak gini kan nggak bisa narik ojek nih. Apa ada pemasukan lain gitu? Nggak ada, Mbak. Ya, saya bertahan hidup itu dari pekerjaan ojek. Kalau pekerjaan yang lain, nggak ada. Oh, jadi gitu ya Mas. Berarti selama Mas Danang ini sakit, gak ada pemasukan ya? Iya, Mbak, nggak ada. Ya, doakan saya cepat pulih ya, Mbak, supaya saya bisa kembali kerja. Iya Mas Danang, amin. Aduh, saya sekali lagi minta maaf ya Mas. Saya nggak bermaksud buat ya seperti ini sama kehidupan Mas Danang. Iya, Mbak, nggak apa-apa kok. Ya kan, kondisi seperti saya ini, kejadian seperti saya ini, itu nggak mungkin ada yang mau. Cuman, ya namanya juga ujian, ya nggak apa-apa, diikhlasin aja. Ya semoga nanti kejadian ini tidak terulang untuk kedua kalinya. Amin Mas Danang, amin. Mbak Devi nggak usah ngerasa bersalah. Lagian kan Mbak Devi ini sudah bertanggung jawab. Ya, saya sangat senang Mbak dengan rasa tanggung jawab Mbak Devi itu. Tapi Mas Danang nggak usah khawatir deh tentang pekerjaan. Saya bakal ngasih pekerjaan buat Mas Danang. Hah? Kalau Mas Danang kerja di perusahaan saya, kira-kira Mas Danang mau nggak? Tunggu. Maksudnya saya bukan kerja jadi tukang ojek lagi. Iya Mas, kalau Mas Danang jadi tukang ojek kan masih belum memungkinkan. Sebulan 2 bulan, saya rasa ya bukan berdoain jelek ya Mas, cuman kayaknya kurang memungkinkan aja. Kalau kerja di kantoran kan enak, Mas Danang cuma duduk terus nggak kepanasan. Mbak. Tapi Mbak Devi ini serius. Saya ini ya mau dipekerjakan di perusahaan. Apa Mbak Devi ini yakin, Mbak? Ya yakin lah Mas, saya juga serius. Ya hitung-hitung ini rasa bersalah saya. Saya harap Mas Danang menerima ya. Enggak kok Mas, saya bukan mentang-mentang Mas Danang lagi kayak gini, saya tawar pekerjaan nanti kalau udah sembuh saya pecat. Enggak lah. Ya kalau Mas Danang memang nanti cocok dan suka, Mas Danang bisa kerja di perusahaan saya seterusnya. Mbak, ya mustahil, ya? Mbak. Mau Kalau misalkan saya ini nggak mau, berarti kalau kayak gitu Mas Danang mau? ya saya mau, Mbak. Ya Allah, terima kasih banyak ya, Mbak. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terus Mas Danang juga nggak usah bingung. Kalau jalan ke perusahaan kan sekarang Mas Danang pastinya susah. Naik kendaraan umum juga kayaknya ribet. Jadi biar setiap hari sopir saya yang jemput Mas Danang di sini. Hah? Antar jemput. Nanti Mas Danang kalau udah pulih, udah enak, bisa naik kendaraan sendiri, Mas Danang jalan sendiri. Tapi Mbak, Iya gimana mau kan? Udah mau aja Mas. ya kalau saya mau, Mbak. Cuman apa itu nggak tambah? Enggak sama sekali ngerepotin atau apa, enggak. Gimana? Ya, biar supir saya nanti yang kesini. Aduh, bentar Mas, maaf. Saya ada telepon bentar ya. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Iya Pak. Oh, iya Pak. Iya, baik. Baik. Iya, saya segera ke sana. Oh, baik. Iya. Iya Pak. Tunggu ya Pak. Assalamualaikum. Jadi perusahaan. Mas Danang, maaf nih, saya nggak bisa lama-lama. Soalnya saya ini ada kerjaan. Jadi saya harap besok Mas Danang udah mulai kerja. Biar nanti Mulai saya besok? Iya, mulai besok. Terus pakaian saya. Pakaiannya sepunyanya Mas Danang aja, yang penting rapi ya. Ya Ya udah Allah, Mas, Mbak. saya sekali Terima lagi. kasih banyak ya. Sama-sama. Saya Ya sekali Allah. lagi, maaf nggak bisa lama-lama ya Mas, nggak apa-apa ya. I- Nanti kalau misal kurang apa, obatnya kurang, nanti Mas Danang langsung kabarin saya, oke? Yaudah. tapi Ya udah kalau gitu biar nanti supir saya besok yang datang ke sini. iya. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga lekas sembuh ya. Iya.
Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ini bukan mimpi ya. Tapi enggak, aku gak mimpi. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ternyata di balik kejadian peristiwa yang menimpa aku, ada hikmahnya di balik ini semua. Aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Pasti istri aku ini seneng banget mendengar aku bisa kerja di perusahaan. Alhamdulillah. Ya Allah, seandainya ada istri aku di sini, pasti istri aku itu langsung senang. Semoga aja istri aku itu cepat pulang. Pastinya istri aku ini bisa mendengar kabar baik ini. Ya Allah, aku mengharap istri aku cepat pulang. Ya udah, aku nungguin di sini aja sampai istri aku ini pulang. Gon. Gon, duduk Gon. Loh. Nang, kamu kok pakai tongkat itu, Nang? Emangnya kamu kenapa, Nang? Kamu nggak dengar kabar ya? Aku ini habis kecelakaan. Apa? Kecelakaan, Nang? Loh, Iya Gon. Nang, kamu kok nggak kasih tahu aku, Nang? Iya, ya soalnya kan aku juga nggak pengen teman-teman kerjaku ya tukang ojek itu panik dengar berita ini. Jadi ya udah deh, aku lebih baik ya nggak kerja aja. Iya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah Gon, aku sudah mendingan. Cuman ya kaki aku dan bahu aku ini ya dislokasi. Iya, Nang. Oh ya, Nang. Emangnya kecelakaan kamu itu kapan? Kecelakaannya itu sekitar 4 hari yang lalu Gon. Cuman ya alhamdulillah aku sekarang sudah mendingan. Tapi ngomong-ngomong, kamu ngapain kesini? Ya, aku kesini mau tanya kabar kamu, Nang. Soalnya kamu ini sudah lama nggak kerja. Aku datang ke sini, ternyata kamu kecelakaan, Nang. Iya Gon, aku kecelakaan. Ya aku minta maaf, aku nggak ngasih kabar aku ini sama kamu dan rekan-rekan yang lain. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah aku ini sudah sembuh kok. Iya, Nang. Tapi kamu ini kapan mau kerja? Gon, aku juga ada kabar baik sebenarnya. Ya, tapi kamu tenang aja. Aku nggak bakal lupain teman-teman yang lain kok, yang seperjuangan sama kita. Emangnya ada apa, Nang? Gon, orang yang menabrak aku ini orang kaya. Terus dia itu punya perusahaan. Kan selama ini aku ini nggak kerja. Iya, Nang. Nah, barusan ya mungkin sadipan sama kamu, orang itu datang ke sini. Terus aku dikasih perusahaan. Kok perusahaan sih? Aku dikasih kerja di perusahaan. Apa, Nang? Kamu ini serius, Nang? Iya, Gon. Aku ini serius. Wah, syukur banget ya, Nang. Jadi kamu, Nang. Iya, Gon. Aku seneng banget, Gon. Ya, aku juga ada sedihnya sih. Aku nanti berpisah sama teman-teman aku. Iya, Nang. Tapi tenang aja. Aku nggak bakal lupain kamu dan teman-teman yang lain kok. Aku pasti main-main ke pangkalan kita itu. Iya, Nang. Pasti kalau kamu sudah berhenti di pangkalan, sepi, Nang. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa, Nang? Bisa. Sayang. Kamu sudah pulang? Ya, aku udah pulang. Oh, sayang. Aku ini ada kabar baik buat kamu. Apa? Kamu punya kabar baik? Iya, sayang. Tapi aku juga punya kabar kok buat kamu.
Tapi kabar buruk. Apa? Kabar buruk sayang? Iya. Loh. Memangnya ada apa sayang? Gimana ya aku ngomongnya? Tapi sebelum aku ngomong, mending Mas Gugun ini pergi aja dari sini. Loh. Lagian kan Mas Gugun ini nggak ada urusan di sini. Ya Gugun kan ini jenguk aku sayang. Dia juga niatnya baik. Dia Ya, tapi tuh kan- khawatir selama aku nggak kerja itu kemana. Aduh, kalau cuma khawatir, nggak usah deh, nggak usah buang-buang waktu ke sini. Baru nih kalau Mas Gugun itu bawa sesuatu kayak ke sini atau apa gitu, baru nggak apa-apa lama-lama di sini. Ini kan nggak bawa apa-apa, mending pulang aja Mas Gugun. Udah. Istri kamu kayak gini. Nang. Iya mungkin. Aku lagi ada masalah ini Gun. Udah nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa ya pulang dulu. Iya ya Nang. Aku pamit dulu ya Nang. Ya makasih banyak Gun. Iya Nang. Salam sama si Ope sama si Badri. Iya Nang. Kamu semoga cepat sembuh ya. Iya Gun. Makasih Aku banyak. pulang dulu ya. Oke Gun. Iya Nang. Oh, lama banget sih. Nggak boleh kayak gitu. Ini gini kan Gun ini baik. Mau jenguk aku dia itu. Sayang, emangnya ada apa sih? Kok kamu bilang kamu ada kabar buruk? Ada apa? Jadi gini Mas, aku itu sebenarnya mau ngomong ini udah lama sama kamu. Cuman aku masih nunggu waktu yang tepat. Dan sekarang kayaknya waktunya udah tepat Mas. Jadi aku sama kamu lebih baik bercerai aja Mas. Hah? Loh. Apaan sih kamu ini? Ada apa? Kok kamu ngomong kayak gitu? Ya nggak ada apa-apa sih Mas. Cuman aku udah bosan aja Mas. Jadi istri orang miskin. Terus juga apalagi ditambah sekarang kamu udah lumpuh kayak gini. Kamu nggak bisa apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Lagian kan ini juga musibah. Aku juga seperti ini gara-gara aku ini bekerja banting tulang. Aduh, aku nggak peduli ya Mas. Intinya sekarang kamu udah lumpuh, udah cacat, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menghasilkan uang. Jadi lebih baik aku nggak sama kamu aja Mas. Astagfirullahaladzim Hikmah. Padahal ini sudah kewajiban kamu. Aku yang posisinya seperti ini, tulang punggung keluarga, seharusnya kamu rawat. Kok kamu malah ngomong kayak gitu sih? Aduh, udahlah Mas, kamu nggak usah banyak basa-basi Mas. Intinya kamu tuh harus terima kalau aku udah nggak mau lagi jadi istri kamu. Ya tapi sayang, aku kayak gini kan pasti sembuh juga. Ini nggak bakal permanen kok. Terus ya sayang, aku ini ada kabar baik. Kamu juga pasti senang. Aduh, udahlah Mas, aku nggak butuh kabar baik apapun dari kamu. Aku pokoknya ya Mas, mau cerai aja dari kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu kok seperti ini sih? Ada apa? Kalau misalkan aku ini ada kekurangan ataupun aku ada salah sama kamu, seharusnya kan ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Mas, kamu bilang kalau aku ada salah, ada kekurangan. Emangnya kamu nggak sadar ya Mas? Dari pertama kita nikah Mas, kamu selalu banyak kurangnya Mas. Aku nggak pernah bahagia selama nikah sama kamu. Mas, aku juga pengen ya Mas kayak perempuan lain. Bisa cantik, beli baju, beli tas, bisa ke salon. Tapi apa? Selama aku nikah sama kamu, aku nggak bisa ngelakuin semua itu. Iya, aku tahu. Cuman kan kamu juga harus menyesuaikan gimana kondisi dan perekonomian aku. Gini ya sayang, aku ini sebenarnya mau melihat kamu ini bahagia dan seperti wanita lain di luar sana. Cuman mungkin masih belum waktunya. Dan sekarang mungkin ini sudah waktunya aku bahagia. Waduh, waktu-waktu apaan sih Mas? Orang kamu lumpuh dan cacat nggak bisa apa-apa kayak gini. Udah ya Mas, pokoknya aku mau cerai dari kamu. Tunggu sini kamu ya. Hikmah, kamu ini apa-apaan sih Hikmah? Ya Allah, kok Hikmah kayak gini? Ya Allah, ada apa sih? Padahal kan ini juga aku ngerasa gak ada masalah sama dia. Loh. Kamu ini apa-apaan sih?
Udah ya mas, intinya aku benar-benar nggak kuat jadi istri kamu. Aku mau cerai, aku nggak mau lagi sama kamu. Pokoknya ya mas, udah kamu nggak usah kejar-kejar aku. Pokoknya kita cerai. Ya Allah, kok setelah aku mendapatkan kabar baik, aku juga mendapatkan kabar buruk. Apa-apaan istri aku itu? Astagfirullahaladzim. Padahal kan mungkin sudah waktunya aku bisa membahagiakan dia. Tapi kok istri aku malah kayak gitu? Ya Allah. Aku nggak nyangka kehidupan aku bakal serumit ini. Agung, Agung, Iya, Bu. sini. Permisi, Bu. Iya Agung. Ada apa, Bu? Jadi gini Agung, saya mau nyuruh kamu untuk sekarang menjemput Mas Danang di rumahnya. Hah? Menjemput Mas Danang, Bu? Iya Gung, jadi gini, kemarin itu waktu kita ke sana, saya sekaligus jemput Mas Danang. Ya, saya nawari pekerjaan sama Mas Danang. Ya, bukannya apa Gung, kan secara nggak langsung saya yang bikin Mas Danang itu nggak bisa kerja. Jadi, ya untuk menebus rasa bersalah saya mau nyuruh Mas Danang buat kerja di perusahaan saya. Dan untungnya dia juga mau. Gitu, Bu. Terus, Bu Devi kok nyuruh saya jemput Mas Danang? Iya Gung, kan kamu tahu sendiri kondisi dia itu belum pulih sekarang. Ya maksudnya mau naik kendaraan juga beliaunya kan susah. Jadi sebelum keadaan Mas Danang itu benar-benar pulih, ya saya mau nyuruh kamu buat antar jemput dia. Oh, gitu, Bu. Oh, iya, Bu. Nggak apa-apa kan? Kamu nggak keberatan? Nggak apa-apa, Bu. Siap. Saya siap kok, Bu. Jadi ya gitu, kamu jemput dia, bawa ke sini, nanti kita berangkat bareng-bareng ke kantor. Oke, siap, Bu. Ya sudah kalau gitu, saya langsung berangkat ya, Bu. Iya, berangkat sekarang aja, saya tunggu di sini ya. Iya, Bu. Mari, permisi. Iya, hati-hati Gung. Duh, jadi gak sabar banget deh. Aku pengen kasih kejutan sama Mas Agung. Ya, walaupun kejutannya bukan yang gimana-gimana, cuman aku datang ke rumah Mas Agung. Tapi kan setidaknya nanti Mas Agung kaget karena tiba-tiba aku ada di depan rumahnya. Aduh, tapi bentar-bentar dulu deh. Aku kayaknya harus cek make up aku. Kalau misalkan make up aku jelek, nanti kan gimana? Takutnya Mas Agung malah ilfil lihat aku. Tuh kan, kalau kayak gini bedaknya kurang. Kan muka aku jadi kelihatan kusam. Nah, aku tacap-tacap dikit deh, biar lebih cantik. Nah, kalau kayak gini baru cantik. Aduh, aku jadi nggak sabar banget deh. Pengen cepet-cepet jadi istrinya Mas Agung. Soalnya kan, kalau misalkan nanti aku jadi istri Mas Agung, aku bisa berubah drastis. Kemana-mana naik mobil, shopping apapun sepuasnya pasti diturutin. Beda kalau sama Mas Danang. Selama sama Mas Danang kan, lupaku selalu susah. Mau beli ini, uangnya kurang. Mau beli itu, uangnya dipakai buat ini. Aduh, untung aja aku udah ceraikan Mas Danang. Kalau enggak, bisa-bisa hidup aku selamanya jadi sengsara. Tapi ya udahlah, aku mending gak usah mikirin Mas Danang. Soalnya kan sekarang masa depan aku udah ada di depan mata, udah ada Mas Agung. Ya udahlah, daripada aku lama-lama di sini, mending aku langsung berangkat aja ke rumah Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Hari ini pertama kali aku ini bekerja. Seandainya ada istri aku, pasti istri aku itu senang ngelihat aku bisa kerja kantoran. Tapi udahlah, mungkin ini sudah jalan terbaik buat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja kerja hari ini lancar, meskipun aku nggak punya pengalaman kerja di kantoran. Ya udah deh, kalau kayak gitu lebih baik aku nunggu di sini aja sampai anak buah Bu Devi itu datang jemput aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Danang kan? Iya, ini siapa ya? Saya anak buahnya Bu Devi, Mas. Oh, Saya yang disuruh jemput Mas Danang. iya Mas, ya Mas. Iya, saya sudah siap. Ya sudah, Mas. Kalau emang Mas Danang udah siap, mending kita langsung berangkat aja. Tapi mobilnya ada di depan sana, Mas. Soalnya nggak bisa masuk. Oh iya, gak apa-apa. Tapi pelan-pelan aja ya. Iya, Mas. Mari. Wah, ternyata rumah Mas Agung besar juga ya. Waduh, kalau misalkan nanti aku tinggal di sini, aku pasti betah banget. Apalagi kan ini rumahnya letaknya strategis banget di pinggir jalan gitu. Tuh, tapi bentar deh, aku lihat make up aku dulu. Aku udah cantik atau belum? Soalnya kan aku datang ke sini nggak bilang-bilang sama Mas Agung. Jadi aku harus siapin diri aku. Tapi ya udahlah, mending aku panggil Mas Agung aja. Pasti Mas Agung seneng aku tiba-tiba datang. Assalamualaikum, Mas Agung. Assalamualaikum. Sayang, ini aku. Waalaikumsalam. Kok kayak perempuan suaranya? Loh, permisi, siapa ya? Saya Hikmah. Tapi bentar. Mbak ini yang siapa? Ngapain ada di dalam rumah Mas Agung? Hah? Di dalam rumah Mas Agung? Maaf Mbak, maksudnya gimana ya Mbak? Soalnya ini bukan rumah Mas Agung, ini rumah saya. Kamu tuh jangan ngaku-ngaku ya. Ini tuh udah jelas-jelas rumah Mas Agung, calon suami aku. Kamu tuh yang nggak jelas. Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Bentar. Mas Agung siapa ya Mbak? Mas Agung Aji Martahandika, Mbak. Apa jangan-jangan Mbak ini karyawannya Mas Agung ya? Dan terus mungkin Mbaknya ini sekarang lagi nungguin Mas Agung, gitu ya? Loh. Agung Aji Martahandika. Iya. Kalau itu supir pribadi saya Mbak. Bukan saya yang karyawan dia. Supir Mbak. Loh. Iya Mbak. Mbak. Jangan ngada-ngada kamu ya. Mas Agung itu orang kaya. Dia itu punya mobil. Apa-apaan dia supir kamu? Gini Mbak, ya saya nggak tahu ya Agung yang dimaksud Mbak itu siapa. Cuman kebetulan nama supir pribadi saya itu juga Agung Aji Martahandika. Ya jadi saya nyebut dia supir karena memang supir saya namanya itu, kerjaannya di sini juga jadi supir. Tapi Mbak nggak usah marah-marah dulu. Siapa tahu beda orang, cuma namanya mungkin sama. Enggak Mbak, udah jelas-jelas ya Mas Agung bilang rumahnya itu di sini, di Jalan Teratai Blok A. Kamu tuh yang ngada-ngada. Apa-apaan bilang Mas Agung supir? Mbak, kamu tuh ya nggak usah ngarang ya kalau ngomong. Mbak, saya bingung mau jawab gimana. Soalnya gini ya Mbak, rumah ini
memang rumah saya. Saya nggak mungkin dong ngaku-ngaku rumah yang memang bukan rumah saya. Ya tahu. Mbaknya kali ditipu sama Agung supir saya. Ditipu? Enggak ya, Mas Agung tuh nggak nipu-nipu. Dia itu emang beneran, dia itu kaya, punya mobil dan juga rumahnya di sini. Atau jangan-jangan kamu itu sebenarnya penyusup ya? Datang ke sini terus tiba-tiba masuk ke dalam gitu? Atau jangan-jangan juga kamu mau ngelamar pekerjaan sama Mas Agung? Aduh, gimana ya Mbak? Saya bingung mau jelasin sama Mbak. Saya mau jelasin panjang lebar kalau Agung itu supir. Ya takutnya Agung yang dimaksud Mbak salah. Cuma setahu saya daerah rumah saya ini nggak ada yang namanya Agung Aji. Kalau Agung Aji adanya supir saya. Tapi Mbak yakin kalau pacar Mbak itu bukan supir? Ya enggak lah, bukan ya Mbak. Pacar saya itu orang kaya. Bentar lagi aja dia itu mau ngelamar saya. Dia juga bilang kok dia udah punya segalanya. Punya mobil, punya rumah. Jadi nggak mungkin ya pacar saya itu kerjanya jadi supir. Ya itu Mbak. Soalnya gini, rumah ini memang beneran rumah saya Mbak. Atau mau saya tunjukin sertifikat rumahnya? Hehehe, nggak usah ngada-ngada ya kamu. Tapi bentar-bentar. Atau jangan-jangan Mas Agung ada di belakang ya? Bentar, aku panggil dulu. Aduh Mbak, Sayang, Mbak percuma sayang. Mbak maaf ya. Di sini tetangga saya nggak suka keramaian, jadi Mbak nggak usah teriak-teriak. Mending gini aja deh Mbak, telepon aja si Agung Mbak itu ada di mana gitu. Ya biar enak, biar kita juga sama-sama enak. Mau saja ya kamu. Aku yakin pasti kamu tuh yang ngada-ngada. Ya, silahkan ditelepon aja. Tuh, kok nggak diangkat sih? Gimana Mbak? Loh, sayang. Hikmah, Mas Danang, kamu ngapain kesini? kamu Tapi bentar. Sayang. Nih sayang, perempuan ini siapa sayang? Masa dia itu ngaku-ngaku rumah ini punya dia? Ini kan rumah kamu sayang. Iya Agung, coba dong kamu jelasin sama perempuan ini. Soalnya perempuan ini ngotot. kamu ngapain di sini? Terus kamu kenal sama orang ini? Kamu barusan kok panggil saya sama orang ini? Iya dia itu emang calon suami aku yang baru. Apa? Loh, terus ini siapa Hikmah? Astagfirullahaladzim. Baru kemarin kamu menceraikan aku. Hah? Sekarang Menceraikan? kamu bilang kamu punya calon suami baru. Menceraikan? Menceraikan maksudnya apa ya Mas Danang? Mas ini mungkin salah orang. Hikmah ini bilang sama saya kalau Hikmah ini masih jomblo. Mas Danang, Astagfirullahaladzim. Mas Danang kenal sama perempuan ini Mas? Saya kenal Bu Devi. Gimana saya nggak kenal? Wanita ini mantan istri saya. Hah? Mantan istri? Iya Bu. Mas Danang bilang baru bercerai kemarin. Iya. Terus kamu kesini ngapain? Iya aku mau ngasih kejutan sama kamu sayang. Aku tiba-tiba mau datang ke rumah kamu biar kamu seneng gitu. Iya Agung, dia memang cari laki-laki yang namanya Agung Aji Martanji. Kayak itu kan nama kamu. Kamu ngaku-ngaku rumah saya rumah kamu? Hah? Kamu jawab aja yang jujur. Biar perempuan ini percaya rumah ini ya punya saya. Soalnya dari tadi dia ngotot loh. Sayang. Kamu coba jujur, rumah ini rumah kamu kan? Hikmah, aku bener-bener nggak nyangka ya sama kamu. Mungkin ini juga alasan kamu menceraikan aku. Ya Allah. Maksudnya? Kalau memang iya kenapa sih Mas? Udahlah Mas, kita udah cerai ya Mas. Intinya aku itu emang nggak mau sama kamu karena aku udah dapet pengganti kamu yang lebih baik daripada kamu. Astagfirullahaladzim Hikmah. Kok kamu sampai ngomong kayak gitu sih? Padahal aku ini sudah berusaha agar bisa membuat kamu bahagia. Ya udahlah Mas, biarin aja. Terserah aku Mas. Lagian ya Mas, aku nggak mau sama kamu tuh bukan karena apa? Karena kamu sekarang udah cacat. Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Iya Hikmah, aku tahu. Udah, kamu gak usah ngulang-ngulang perkataan kamu itu. Tapi paling tidak, beri jangka waktu Hikmah. Bukan malah langsung seperti ini. Loh, kalau kayak gini Mas, berarti aku itu kelewat cantik. Makanya itu, aku cerai dari kamu langsung dapat pengganti. Bukan Hikmah.
cuman kamu seperti wanita murahan. Apaan sih? Kamu alasannya bukan karena apa, Hikmah? Karena kalau aku ini katanya miskin, karena aku ini cacat nggak bisa apa-apa. Tapi secara nggak langsung itu sudah bisa mencerminkan kehidupan kamu seperti apa. Kamu nggak bisa menghargai suami kamu. Padahal aku mau memberikan kabar kalau aku diberikan kerja sama orang yang menabrak aku, yaitu Bu Devi. Hah? Untuk kerja di perusahaan. Apa? Kerja di perusahaan? Iya. Iya Mbak, saya memang menawarkan pekerjaan sama Mas Danang. Terus, berarti si Agung ini pacar baru Mbak sekarang. Dia itu supir pribadi saya. Supir? Iya, kalau Mbak nggak percaya tanya aja sama dia. Mumpung ada saya, mungkin dia bisa jujur. Sayang, kamu jawab jujur dong sayang. Yang benar ini yang mana? Masa iya sih kamu kerjanya cuma supir? Katanya kamu punya perusahaan. Terus juga kamu kan punya mobil bagus. Mobil bagus. Eh, Mobil itu maksudnya? Iya. anu sayang, Agung. ya sebenarnya aku ini bukan orang kaya. Berarti ditipu. Bener apa kata Bu Devi? Loh. Aku ini supirnya. Aduh. Kamu cuma supir. Aduh. Iya. Astagfirullahaladzim. Mas Agung, kamu tuh kurang ajar banget ya sama aku. Ya tapi kamu juga kurang ajar. Kamu bilangnya jomblo. Nggak taunya kamu udah punya suami, ya kan? Ya, tapi lebih parah kamu ya kurang ajarnya. Kamu tuh kalau udah miskin ya udah miskin aja. Gak usah pura-pura kaya jadi orang. Iya. Ya udah. Agung, gini aja ya. Saya ini kalau nungguin kamu sama pasangan kamu debat ini bisa-bisa terlambat ke kantor. Lebih baik saya sama Mas Dana naik mobil, kamu selesaikan aja urusan kamu sama pacar kamu ini. Nanti kalau udah selesai kamu langsung ke kantor ya, biar nanti pulangnya kamu yang tetap supirin saya. Hikmah, ternyata Tuhan itu adil ya. Kemarin kau marah-marah sama aku gara-gara aku udah bisa bekerja. Tiba-tiba kamu pergi, Mbak Devi datang. Dia itu memberikan pekerjaan sama aku. Terus Mbak Devi pulang, kamu yang membawa kabar buruk kita cari sama aku. Dan sekarang kita ketemu lagi sama kamu. Aku bisa membuktikan kalau ucapan kamu itu salah. Sayang, Udah, Hikmah. sayang aku minta maaf Kamu nggak usah sayang. sentuh-sentuh aku ya, Hikmah. Bukan berarti aku pekerja kantoran aku mau meninggalkan kamu. Tapi maaf, aku nggak bisa mempertahankan wanita seperti kamu itu. Sayang, aku benar-benar minta maaf sayang. Agung, kunci mobil. Sayang, aku janji, aku bakal berubah tapi aku nggak mau cerai sama kamu. Penyesalan itu memang ada di belakang, Hikmah. Tapi maaf, insya Allah aku bisa merubah hidup aku dan aku bakal mendapatkan wanita yang lebih baik daripada kamu. Sayang, Ya udah Mas Dana, kalau kayak gitu kita bisa langsung berangkat kerja sekarang ya. Tapi tunggu sebentar. Agung, tolong ya kamu tobat. Jangan cuma kayak gini terus sama perempuan. Tampil apa adanya dong. Iya Bu. Jadi saya bantu. sayang aku minta maaf sayang. Bisa Mas Danang? Bisa Bu Devi. Tapi sebelumnya, makasih banyak ya Bu Devi. Akhirnya saya ini bisa bekerja di perusahaan. Iya Mas Danang. Saya sebelumnya juga mau minta maaf. Saya benar-benar nggak tahu kalau supir saya itu pacaran sama mantan istri Mas Danang. Ya, nggak bisa menyalahkan supir Bu Devi juga. Istri saya juga orang yang mau digoda seperti itu. Jadi, ya mungkin itu juga karena istri saya terlalu murahan. Ya udah Mas. Sekarang kan Mas Danang udah kerja. Pasti mantan istri Mas Danang itu menyesal. Saya doakan nanti Mas Danang bisa dapat ya pengganti dia yang lebih baik. Iya Bu Devi, amin. Ya udah kalau kayak gitu, mending sekarang kita langsung ke kantor ya. Iya Bu. Mari, saya bantu. Sayang. Malah jadi kayak gini sih. Hikmah, berarti kamu nih bohong sama aku. Kamu bilang jomblo. Nggak taunya kamu sudah punya suami. Mas, kamu juga bohong ya sama aku. Malahan kamu itu nipu aku. Iya, kamu juga nipu aku. Kamu bilang jomblo, nggak taunya kamu sekarang sudah menjadi status janda. Ya, tapi lebih parah kamu. Kamu ngaku-ngaku punya mobil bagus, punya perusahaan, punya rumah. Nggak taunya kamu tetap aja kan kayak yang dulu, tetap miskin. Udah ya Mas, daripada aku marah-marah di sini, lebih baik aku mau nungguin Mas Danang di rumahnya Mas Danang. Aku mau minta maaf. Pokoknya aku bakal balik sama suami aku. Dasar laki-laki nggak jelas kamu Ya tuh. udah sana pergi.